Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom buat semua jemaat Tuhan GBI Double C Latu Menten yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita benar-benar masih ada sebagaimana ada dan mengalami bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ini semua karena kasih dan pembelaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini saya ingin berbicara satu tema bagi kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan tetap sama. Baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia yang tetap sama adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia yang tetap sama adalah Dia yang tidak pernah tinggalkan kita. Karena ketika Dia naik ke sorga, Dia kirim penolong bagi hidup kita. Penolong yang kemudian memberi kekuatan dan penghiburan bagi hidup kita. Dia yang kemudian menjadi jawaban yang pasti dari setiap ketidakpastian dalam dunia ini. Hari-hari ini kita sedang dilanda dan diterpa dengan gelombang hidup, angin sakal, yaitu virus corona yang sampai hari ini belum tahu kapan selesai. Dan itu seperti sebuah badai hidup yang begitu sangat menggoncang dunia. Tidak lebih daripada itu juga menggoncang kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi percayalah bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah berubah, akan setia menolong kehidupan kita. Sebab bagi saya, hidup dan mati bukan tentang corona itu sendiri. Hidup dan mati tidak ditentukan oleh sudah dan tidaknya kita divaksin. Hidup dan mati tidak pernah ditentukan oleh virus-virus mematikan apapun di dalam dunia ini. Sebab Alkitab berkata bahwa walaupun melewati lembah kekelaman sekalipun, ada gada dan tongkat Tuhan yang menyertai kita. Haleluya, haleluya. Jadi sebagai orang percaya, mari kita hanya berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Satu ayat yang ingin saya bagikan bagi saudara di ibadah yang luar biasa pada hari Minggu ini. Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-8. Sama-sama lihat firman Allah dimanapun saudara berada. Entahkah itu di rumah, entahkah itu dalam sebuah perjalanan, entahkah itu barangkali dalam sebuah keadaan di mana kemudian saudara sedang berliburkah, dan saudara sedang menyaksikan dan beribadah melalui media yang ada ini. Maka mari sama-sama luangkan waktu untuk terima firman Allah. Ibrani pasal 13 ayat ke-8 berkata, Yesus Kristus tetap sama. Haleluya. Dia tetap sama. Dulu baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tetap sama dalam kehidupan kita. Kasih setia dan janjinya, kesetiaannya, kepeduliannya itu tetap sama. Baik dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia yang tetap sama adalah setia menunggu saudara dan saya untuk tetap menggantungkan harapan dan sandar hanya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat Tuhan Gereja Bethel Indonesia Double C Latu Menten yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur sampai hari ini pertolongan Tuhan ya dan amin atas hidup ini. Baik atas hidupku, baik atas hidup keluarga, baik atas hidup pelayanan yang Tuhan percayakan, dan seluruh mitra Double C di mana saya berada. Tidak ketinggalan saudara yang ada di Double C Latu Menten. Dan saya berdoa supaya saudara juga mengalami Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin.
Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus tetap sama. Saya ingin bagikan beberapa hal penting bagi kita. Kalau dia tetap sama, maka ini bukti bahwa dia tetap mau berurusan dengan hidup kita. Kalau dia tetap sama, maka ini bukti bahwa dia mau tetap berurusan dengan hidup kita. Dulu ketika dia ada di dalam dunia ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia berurusan dengan sekian banyak urusan dari manusia yang sedang membutuhkan pertolongannya. Ada begitu banyak orang yang sedang membutuhkan pertolongannya, dan dia turun tangan, dan ketika dia turun tangan berurusan dengan mereka, maka urusan itu beres. Urusan itu selesai. Urusan itu ada jawabannya. Urusan itu ada kepastiannya. Dan saya percaya dia Tuhan yang tetap sama, sedang terus mau berurusan dengan saudara. Berapa banyak di antara saudara yang sampai hari ini urusan kita nggak selesai-selesai. Dalam urusan rumah tangga sampai hari ini nggak beres-beres, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dalam urusan bisnis, dalam urusan pekerjaan, dalam urusan tentang bagaimana setiap keadaan hidup kita. Justru banyak yang tidak terselesaikan dan terbengkalai. Tetapi mari kita belajar menyerahkan setiap apa yang menjadi urusan-urusan yang rumit kepada Tuhan yang mau terus berurusan dengan kita, yang tetap sama. Kalau dulu dia tolong, maka hari ini pasti dia tolong. Haleluya. Dan saya percaya bahwa pertolongan manusia terbatas. Ketika kita punya urusan yang sangat ribet, ketika kita punya urusan yang barangkali sangat sukar bagi kita untuk selesaikan, kerap kali kita minta bantuan manusia. Kerap kali kita minta tolong manusia, tetapi kadang ketika kita minta tolong, orang tidak mau peduli. Kadang ketika kita minta tolong, orang cuek. Kadang ketika kita minta tolong, orang tidak mau tahu. Tetapi Allah kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang tetap sama, itu adalah Tuhan yang mau tetap berurusan dengan kita. Dan setiap kita serahkan urusan kita kepadanya, dia akan bertindak untuk menolong kita. Haleluya, haleluya. Hal kedua yang ingin saya bagikan bagi saudara dalam pesan firman Tuhan pada hari ini bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, Yesus Kristus tetap sama. Kalau dia tetap sama, maka saya memastikan bahwa ada bukti dia tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Dia yang tetap sama adalah dia yang tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Dengar ini baik, saya mau beritahu saudara. Apa bukti dia tidak pernah mau hitung-hitungan dengan kita? Nyawanya diserahkan bagi kita. Dia merelakan nyawanya hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya dari lumpur dosa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia gak hitung-hitungan, bahkan nyawanya saja dia serahkan bagi kita. Dia yang tidak hitung-hitungan adalah dia yang memilih bertanggung jawab untuk menyatakan pembelaan dan pertolongannya bagi setiap kehidupan kita. Orang-orang yang menaruh harap dan sandar hanya kepadanya. Kalau dia tidak hitung-hitungan dengan kita, saya percaya urusan kelar. Urusan beres, urusan pasti akan selesai. Dia yang tidak hitung-hitungan dengan kita akan menyatakan pertolongannya sehingga mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berada dalam persoalan-persoalan yang rumit dan ribet, di dalamnya ada penyelesaian-penyelesaian. Jangan pernah cari pertolongan yang di luar Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah memilih untuk mencari jalan keluar di luar Tuhan.
Sebab dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dan dia tidak hitung-hitungan dengan saudara. Karena dia tidak hitung-hitungan, saya berdoa dan melalui pesan firman Tuhan pada hari ini bagi saudara dimanapun saudara berada. Saudara juga tidak boleh hitung-hitungan dengan Tuhan. Doa tidak boleh hitung-hitungan. Ibadah tidak boleh hitung-hitungan waktu. Tidak boleh hitung-hitungan banyak hal dengan Tuhan. Dalam memberi kita juga tidak boleh hitung-hitungan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Dan dia tidak hitung seberapa banyak yang sudah dia berikan bagi kita. Bahkan nyawanya pun dia tidak hitung. Mari, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Dalam segala yang kau investasikan bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Engkau tidak boleh hitung-hitungan. Mungkin waktumu habis. Mungkin energimu terkuras, mungkin ada uang dan kemudian materi yang harus keluar. Bagi Tuhan dan pekerjaannya, saya percaya dia tidak pernah berhutang kepada kita. Kalau kita memilih tidak hitung-hitungan kepadanya. Alkitab berkata, dalam banyak memberi, engkau akan banyak menerima berkat. Dalam banyak menabur dengan cucuran air mata barangkali di sana engkau akan melihat bagaimana berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidup. Saya bicara ini bukan berarti bahwa kemudian kita mau berkorban dan mengharapkan pemberian dan berkat Tuhan melipat, tidak. Tetapi hukum Tuhan bagi hidup kita. Ketika engkau tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia yang lebih dahulu tidak hitung-hitungan dengan kita menyerahkan nyawanya. Adalah Tuhan yang tidak sulit menyatakan pertolongannya. Menyatakan berkatnya. Menyatakan mujizatnya bagi hidup kita. Hari-hari ini barangkali engkau sedang pusing, engkau sedang galau. Engkau sedang sakit kepala dengan urusan pekerjaan, urusan bisnismu. Mari serahkan hanya kepada Tuhan. Dan harapkan pertolongan Tuhan nyata bagi hidupmu. Dan engkau juga tidak boleh hitung-hitungan dengan Tuhan. Dalam hal ini, engkau harus banyak memberi bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dalam waktumu, dalam tenagamu, dan dalam apa yang engkau ingin beri bagi Tuhan. Dan saya percaya, setiap pemberian-pemberian saudara, setiap apa yang saudara investasikan, Tuhan perhitungkan itu. Haleluya. Yang ketiga yang ingin saya bicarakan dan saya sampaikan bagi saudara adalah demikian. Kalau dia tetap sama, maka ini bukti bahwa dia tidak akan pernah biarkan kita terus hidup dengan keadaan apa yang ada. Sehingga ada alasan bagi kita harus beralih mencari pertolongan dalam alternatif yang lain. Dia yang tetap sama adalah bukti bahwa dia tidak akan pernah biarkan kita terus hidup dengan keadaan kita yang apa adanya ini. Mungkin engkau sedang bergumul. Dia tidak biarkan engkau terus berada dalam keadaan itu. Mungkin engkau sedang mengalami persoalan. Tetapi yang saya tahu dia tidak akan terus dan tega biarkan engkau berada dalam persoalan itu. Sehingga kemudian engkau harus mencari pertolongan pada alternatif-alternatif yang lain. Dia adalah sumber jawaban kepastian. Dia adalah sumber dari segala jawaban apapun yang paling rumit di dalam dunia ini. Dia tetap sama. Dia tidak akan terus biarkan engkau dalam keadaan yang engkau alami dan derita. Mari harapkan dia. Jangan cari alternatif lain. Jangan cari pertolongan-pertolongan di tempat-tempat yang bukan tentang Tuhan. Jangan cari pribadi yang lain yang engkau harapkan bisa memberi pertolongan bagimu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Harapkan saja pertolongan yang dari Tuhan. Sebab Alkitab berkata,
Dia tidak akan biarkan selamanya engkau ada dalam keadaan itu. Mungkin hari-hari ini masalah tetap merundung hidupmu. Masalah tetap ada dalam hidupmu. Entah itu penyakitkah, entah itu bisnismu bermasalahkah, entah itu pekerjaankah, entah itu urusan rumah tanggakah, entah itu masalah masa depan anak-anakkah. Mari dengar ini baik, saya mau beritahu. Harapkan pertolongan Tuhan. Jangan harapkan pertolongan dari alternatif yang lain. Sebab yang saya tahu, kalau engkau mengharapkan pertolongan Tuhan tanpa cari pertolongan dari dunia ini, dia sumber kepastian jawaban. Dunia menawarkan pertolongan yang semu. Dunia memberikan pertolongan yang harus ada imbal balasnya, saudaraku. Timbal balas. Ya. Ketika kita mengharapkan pertolongan manusia, dia menolong kita. Tetapi kita diomong-omongin di mana-mana, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kadang dia tolong, dia tidak tulus. Ya katakanlah dia tolong, dia tulus. Tapi berapa banyak dan berapa lama dia harus tolong kita. Tapi dia Tuhan yang akan terus menolong kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia satu-satunya harapan pertolongan bagi hidup kita. Dia tetap sama. Haleluya. Yang terakhir yang ingin saya bagikan bagi saudara. Kalau dia tetap sama, maka ini bukti bahwa Yesus berdaulat penuh atas hidup dan mati kita. Haleluya. Kalau dia tetap sama, maka ini sebuah bukti bahwa dia berdaulat penuh atas hidup dan mati kita. Hidup dan mati kita tidak ditentukan oleh corona. Hidup dan mati kita tidak ditentukan oleh virus-virus mematikan dalam dunia ini. Hidup dan mati saya dan saudara itu ditentukan oleh Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup. Jadi kalau sampai hari ini engkau barangkali belum divaksin, engkau tidak perlu panik, engkau tidak perlu khawatir dan berkata, jangan-jangan saya akan segera mengalami kematian yang akan segera datang menghampiriku. Dengar ini baik. Hidup dan matimu tidak ditentukan oleh apapun dalam dunia ini, tapi oleh tangan Tuhan yang menghendaki. Engkau perlu berhati-hati, berjaga-jaga ya. Mengikuti protokol kesehatan yang pemerintah berikan dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas itu ya. Kita harus lakukan itu. Dan saya juga menyuarakan bagi saudara, ketika saudara diberi kesempatan untuk vaksin, mari vaksin. Karena itu memang harus kita lewati. Saya pun akan melewati itu. Tapi dengar ini baik. Itu bukan berarti bahwa engkau kebal atas semua hal yang mematikan ini. Tidak. Sebab urusan hidup dan mati itu ada dalam tangan Tuhan. Jadi bagi saya demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena dia tetap sama. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Maka urusan tentang hidup dan matiku itu kuserahkan dalam tangan Tuhan. Saya hanya diizinkan Tuhan berjalan. Melewati berbagai bentuk kehidupan di dalam dunia ini. Bagaikan seorang musafir yang sedang berjalan. Dan kalau Tuhan berkata berhenti, maka saya berhenti. Tuhan berkata bahwa urusanmu sudah selesai dalam dunia, maka itu selesai. Tetapi yang saya doakan, supaya sekiranya kita tetap ada sebagaimana ada. Sampai kemudian perkenanan Tuhan datang kepada kita di usia yang sudah digariskan oleh firman Allah. Doa saya bagi saudara, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Tuhan yang ada di Double C Latu Menten Hotel 88. Barangkali hari-hari ini kita belum ibadah secara onsite. Tetapi yang saya tahu,
Itulah kondisi kekinian. Tapi mari kita tetap berharap kepada Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup dan mati kita. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu gentar. Kita tidak perlu kecewa dengan keadaan ini. Kita tidak perlu kemudian putus asa. Kita tidak perlu frustrasi. Kita tidak perlu kemudian terganggu dengan situasi yang ada. Kita jalan saja. Jalan saja. Sebab saya percaya karena Dia berdaulat atas hidup dan matimu, maka Dia selalu ada bersama dengan saudara. Doa saya bagi saudara, biar firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi setiap saudara yang mendengarnya. Dan ini menjadi kekuatan baru bagi kita. Dimanapun kita berada hari-hari ini, Tuhan selalu beserta dengan kita. Dia yang tetap sama. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selamanya tidak berubah dalam pertolongannya bagi kita semua. Haleluya. Tunduk kepala dan saya akan berdoa bagi saudara. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Sila Tumeten, dimanapun mereka sedang berada mendengar firman Tuhan ini. Rumah-rumah tangga diberkati, anak-anak mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, bisnis mereka diberkati, perjalanan mereka diberkati, segala yang mereka kerjakan diberkati. Dan hamba berdoa dijauhkan dari mereka virus-virus corona yang mematikan ini. Tolak petakan dalam nama Yesus, supaya kami benar-benar mengalami tangan Tuhan yang ajaib. Hamba berdoa buat hambamu Pastor Kem bersama dengan istri yang engkau percayakan mengembalakan pekerjaan Tuhan di sana. Engkau berkati kedua hambamu, pakai dengan heran dan pengurapan Tuhan ada pada mereka dengan segala hikmat Tuhan. Hamba percaya bahwa mereka benar-benar dipakai Tuhan untuk membawa jemaat Tuhan kepada kedewasaan iman, sehingga kemudian ketika engkau datang dan engkau berkata, adakah aku jumpai iman di bumi, maka seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Sila Tumeten berkata, ini kami siap untuk menyongsong engkau di angkasa, di udara. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dan hamba berdoa dan bersyukur berkat Tuhan melimpah bagi umat-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan salam jumpa. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Doa saya supaya rasanya sudah pengen onsite dengan saudara untuk jumpa, tetapi karena keadaan jadi kita masih ibadah online, tidak apa-apa, dan tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya, haleluya. Amin.